cepat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Sapaan Saat Teduh Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan renungan kita di pagi hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih setiamu, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau telah mengantarkan kami di pagi hari ini dengan tidak kurang sesuatu apapun. Kami akan menjalani keseharian kami. Namun sebelum itu kami lakukan, kami mau dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak sempurna ini, sehingga firman-Mu dapat betul-betul menjadi rema bagi kami seluruhnya yang mendengar dan menyaksikan sapaan saat teduh di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita diambil dari kitab Habakuk 3 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Kami bacakan bagi kita seluruhnya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Habakuk ini seorang nabi yang bergumul. Ia hidup di masa-masa krisis nasional bangsa Israel ketika bangsa Babel yang kejam mengancam dari luar dan ketidakadilan merajalela di dalam negeri bangsa Israel sendiri. Dan pasal 3 yang menjadi bacaan kita di hari ini yaitu merupakan puncak dari kitab ini. Nyanyian doa yang luar biasa di mana Nabi Habakuk tadinya protes kepada Allah. Namun akhirnya tiba pada satu titik bahwa hanya Allah lah tempat percayanya, bahwa Allah lah iman di mana dia bisa menyandarkan seluruh hidupnya. Ayat yang ke-17 tadi dalam renungan kita di pagi hari ini menunjukkan bagaimana kehancuran total bangsa Israel dalam bidang pertanian, agraria. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Segala sesuatu yang dikelola dalam bentuk pertanian bangsa tersebut yang menjadi fondasi ekonomi bangsa tersebut semuanya tidak menghasilkan, sehingga ini tentu akan mengancam keberadaan bangsa ini. Secara bangsa ini akan kekurangan bahan makanan sehingga akan ada kehancuran, dalam artian banyak orang yang akan kehilangan hidupnya.
Cuma Tuhan di sini terletak satu hal yang berparadoks, di mana di ayat 17 di situ adalah gambaran bagaimana bangsa ini akan menghadapi kehancurannya. Tapi di ayat yang ke-18 disebutkan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bagaimana mungkin seorang yang sangat jelas akan menghadapi kehancuran karena tidak ada hasil panen, tapi bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ungkapan ini merupakan tekad yang sungguh-sungguh dari Nabi Habakuk. Ini bukan perasaan, tapi ini adalah keputusan iman. Ya, artinya Nabi Habakuk tidak menunggu keadaan membaik dulu baru bersyukur, tapi dia memilih bersukacita di dalam Tuhan sebelum keadaannya berubah. Ini kembali mengingatkan kita ya, bahwa sukacita orang Kristen yang sejati bukan karena keadaan yang baik. Ya, bukan karena kita berada pada situasi baik dan aman sekeliling kita, melainkan sukacita kita ada di dalam Tuhan, bahwa di tengah keadaan apapun kita mampu melihat kebaikan Tuhan. Ini bukan optimisme dangkal, ya, bukan sekedar memotivasi kita, tapi inilah yang dinamakan iman yang berakar pada siapa Allah itu, bukan berakar pada apa yang kita peroleh dari Allah atau apa yang Allah berikan kepada kita. Cuma Tuhan, ini menjadi perenungan yang mendalam bagi kita seluruhnya, bahwa sering sekali kita juga menyandarkan ya, sukacita kita, kebahagiaan kita pada hal-hal yang kita terima, bukan pada pribadi si pemberi berkat tersebut. Dan ayat ke-19 di sini disebutkan bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ini adalah pengakuan iman yang indah oleh Nabi Habakuk. Allah Tuhanku itu kekuatanku, kekuatan, ketangguhan, kemampuan untuk bertahan. Itu kita terima dari Allah itu sendiri, dan dialah jadi sumber kekuatan. Bukan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita mengandalkan kekuatan yang datangnya dari Allah sendiri. Dan disebutkan juga bahwa ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kita mengetahui bagaimana rusa itu adalah hewan yang lincah, hewan yang mantap langkahnya dan yang kuat, mampu berlari cepat, bahkan di medan yang berbatu dan di lereng-lereng yang curam. Juga rusa gunung ini mampu melangkah dengan tidak tergelincir, dengan berani. Jadi Allah tidak hanya akan memberikan Habakuk kekuatan untuk bertahan, tetapi kekuatan untuk melangkah dengan teguh di lereng-lereng yang curam. Ya, dan itu ketika kita mengaitkannya ke dalam kehidupan kita, maka itu juga Allah juga akan menjadi kekuatan bagi kita ketika kita berada dalam tantangan-tantangan terberat dalam hidup kita. Apapun yang kita alami hari ini, tantangan terberat apapun itu, kita percaya seperti pengakuan Nabi Habakuk, maka kita juga akan mengandalkan Tuhan. Kita akan dimampukan dengan kekuatan Tuhan melewati tebing-tebing curam, dan semua akan indah pada waktunya. Cuma Tuhan, pada hari ini, di pagi hari ini, mari kita nyatakan iman kita kepada Tuhan, bahwa kita mempercayai kekuatan Allah, bukan kekuatan diri kita sendiri. Jadi hari ini kita akan beraktivitas dan ingat untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin. Kita akan berdoa, dan secara khusus kita akan mendoakan Runggun Cisalak di dalam renungan saat teduh di pagi hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas kasih setia-Mu Bapa. Saat ini kami merasakan penyertaan dan pertolongan-Mu.
sehingga kami dapat dibangunkan di pagi hari dan kami mempersiapkan diri kami dengan pondasi iman untuk memulakan aktivitas kami di hari ini. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami dalam setiap aktivitas kami, sehingga semua kami dapat mengerjakan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, keselamatan di dalam kami melakukan segala tanggung jawab kami di hari ini. Kami juga mau menyerahkan Runggun Cisalak ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Berkati Bapa agar seluruh hamba-hambamu yang melayani di Runggun Cisalak, pendeta, penatua diaken emeritus, semuanya Tuhan berkati agar tetap satu hati, satu pikiran, melakukan apa yang terbaik dalam pelayanannya demi dan untuk kemuliaan Kristus saja. Tuhan berikan kesatuan hati dan pikiran sehingga seluruh pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan dapat merangkul seluruh jemaat-Mu dalam cinta kasih, sehingga bersama-sama seluruh jemaat Tuhan di Runggun Cisalak dapat bertumbuh secara iman. Kami juga menyerahkan seluruh pengurus kategorial, pengurus PJJ, seluruh tim-tim pelayanan kepanitiaan yang ada di Runggun Cisalak dan juga pelayan sekolah minggu. Semuanya Tuhan berkati, urapi, dan pakai seluruh anak-anak-Mu ini untuk melakukan pelayanan yang luar biasa di tengah-tengah Runggun Cisalak. Kami juga menyerahkan seluruh program pelayanan. Semua kiranya Tuhan berkenan memberkati, mencukupkan segala keperluan kebutuhan pelayanan, dan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan agar dapat memberi dirinya untuk ambil bagian dalam pelayanan yang sudah direncanakan di tengah-tengah Runggun Cisalak. Demikian juga Bapa, kami percaya apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Berkati seluruh jemaat-Mu, pekerjaannya, usahanya, Tuhan yang memberkati dan menjadikan semua itu menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Dan semakin mereka bisa merasakan bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah pemberian dari Tuhan saja. Ini harapan kami di doa kami Bapa. Kami akan beraktivitas di sisa hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Tuhan memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kami seluruhnya. Dengarkan doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.